Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk menghubungkan setiap PC dengan metode static routing. Pada gambar ini, saya telah memberikan alamat IP masing-masing pada setiap PC. Bisa kita lihat pada PC 0 dengan alamat IP ini dan subnet masknya. PC 1 juga telah saya berikan. Demikian juga dengan PC yang kedua. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghubungkan PC dengan router yang terhubung langsung dengan dia. Di sini saya telah menghubungkannya dan juga saya telah memberikan alamat IP untuk fase Ethernet dari setiap router. Di sini bisa kita lihat fase Ethernet 00 dari router 0. Itu IP address-nya 192.168.1.1/24 dalam kondisi up. Dan di sini pada IP address ada strip 24 itu yang menandakan subnet mask dari IP address tersebut. Demikian juga untuk router pertama, saya juga telah memberikan IP address pada fase Ethernetnya dan juga pada router yang kedua. Kemudian, bagaimana cara PC ini agar bisa terhubung ke router yang lain? Oleh karena itu, kita harus mencoba menghubungkan setiap router yang ada pada gambar ini. Di sini ada serial 20 dan serial 30 dan juga serial 20. Pada serial ini, saya belum memberikan alamat IP-nya. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus memberikan alamat IP dari setiap router pada kabel serialnya. Exit, kita masuk kepada interface-nya. Interface serial 20 dengan IP address 192.168.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu, agar bisa terhubung, kita jangan lupa memberikan perintah no shutdown. Ini berguna untuk router berada dalam kondisi up. Oke. Demikian juga kita lakukan konfigurasi pada router 1. Kita masuk ke interface-nya dulu. Ops, serial 20. Kita berikan IP address-nya 192.168.2.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan juga kita berikan perintah no shutdown. Oke. Dan demikian juga untuk router yang kedua. Exit interface serial 2. IP address 192.168.3.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0.
dan juga perintah no shutdown. Oke. Nah, untuk bisa kita lihat di sini pada router 2 telah kita tetapkan serial 20. Pada router 0 juga, dan pada router 1. Pada router 2 kita masih melihat tadi masih berada dalam kondisi down untuk serial 20. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada serial 20 masih dalam kondisi down. Itu disebabkan karena untuk router 1 kita belum mengatur yang serial 30-nya. Oleh karena itu kita harus memberikan terlebih dahulu alamat IP untuk serial 30. Kita harus exit dulu, masuk ke interface yang serial 30. Kita berikan IP address-nya 192.168.3.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, jangan lupa kita berikan perintah no shutdown. Itu kita wajib berikan pada setiap router setelah kita memberikan alamat IP address-nya. Nah, oke. Bisa kita lihat di sini pada serial 20 telah berganti kondisi menjadi kondisi up, dan pada router 1 juga semua dalam kondisi up yang telah disetting. Oke. Setelah itu kita mencoba untuk menghubungkan router 0 kepada router 1. Kita buat mereka saling berhubungan. Nah, kita mulai dari router 0. Dari router 0 kita memulai menghubungkan kepada network yang ada pada PC 1. Di sini bisa kita lihat PC-nya untuk fase Ethernetnya itu 192.150.2.5. Di sini bisa kita simpulkan bahwa network address-nya itu 192.150.2.0. Oke. Jadi kita berikan perintah pada router 0. Kita melakukan perintah dengan menggunakan IP root. IP root kita masukkan network address dari tujuan kita. Tadi PC 1. Kita masukkan IP address-nya 150.2.0. Subnet mask-nya dan pintu masuknya. Yang kita masuk dengan pintu masuk di sini yaitu router 0 menuju network ini dengan melalui jalur yang ini, serial 20 dari router 1. Jadi kita anggap ini sebagai pintu masuknya. Di sini alamat IP-nya itu 192.168.2.2. Jadi kita memberikan pada router 0 dengan pintu masuk 192.168.2.2. Oke. Dan demikian juga sebaliknya, pada router 1 kita juga harus menghubungkan kepada network PC 0. Di sini bisa kita lihat alamat IP-nya. Pada angka 12 ini kita mengganti menjadi angka 0 karena itu merupakan sebuah network address dari PC 0 itu. Oke. Jadi dengan langkah yang sama kita
masukkan perintah exit dulu. Kita masukkan perintah IP root network address tujuan PC 0, kita masukkan 192.168.1.0 subnet masknya dan pintu masuknya tadi. Di sini tadi masuknya melalui dari router 0. Kita masukkan 192.168.2.1. Nah, dengan demikian untuk PC 0 dan PC 1 bisa saling berhubungan. Kita coba dengan mengirimkan data pesan. Nah, sini sudah ada status successful, berarti untuk PC 1 dan PC 0 sudah bisa saling berhubungan. Nah, sekarang permasalahan kita bagaimana cara menghubungkan PC 0 kepada PC 2 atau PC 1 kepada PC 2. Nah, untuk menghubungkan dari pertama kita coba dari PC 1. Untuk menghubungkan dari PC 1 ke PC 2, kita harus melakukan konfigurasi dari router 1. Dengan langkah yang sama, kita memberikan perintah IP root network address tujuan yaitu PC 2. Kita lihat di sini pas internetnya. Jadi angka 3 kita ganti angka 0 sebagai network addressnya. Oke. Tadi router 1. Kita masuk IP address untuk PC 2 192 172 16 2 0 subnet masknya dan pintu masuknya. Pintu masuk ada pada router 2 pada serial 20. Kita masukkan aja langsung 192.168.3.2. Oke. Nah, demikian juga dengan langkah yang sama kita atur pada router yang kedua untuk menghubungkan kepada network address pada PC yang satu. Exit. Kita lakukan dengan perintah IP root juga. IP root network PC 1 tadi 192.150.2.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan pintu masuknya yaitu serial 30 pada router 1. Serial 30 pada router 1 itu 192.168.3.1. Nah, dengan demikian untuk PC 1 dan PC 2 sudah bisa berhubungan. Kita tes. Sini sudah muncul. Kita tes lagi untuk memastikan. Nah, terkhusus untuk menghubungkan dari PC 0 ke PC 2, kita melakukan dengan cara yang sama tapi sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena pertama kita harus menghubungkan kepada network yang ini. Kemudian kita menghubungkan kepada network yang ini. Langsung saja kita atur dari router 0. Kita pertama-tama harus menghubungkan kepada network yang ini. Kita lihat di serial 20 itu networknya 192, IP addressnya 192.168.3.2 dan dapat kita simpulkan bahwa network addressnya itu 192.168.3.0. Nah, kita masukkan dengan langkah yang sama tadi, IP root 192.1 router 2 168.3.0 subnet masknya
Dan pintu masuknya di sini untuk menuju network ini kita memiliki pintu masuk dari router 1, yaitu melalui serial 2. Kita masukkan di sini serial 2 dari router 1. Itu 192.168.2.2. Nah, setelah itu di sini kita telah terhubung dari router 0, kita bisa berhasil menghubungkan kepada network ini. Selanjutnya dari router 0 kita harus menghubungkan langsung pada PC kedua. Nah, di sini networknya tadi 172.16.2.0. Dengan langkah yang sama kita lakukan perintah IP root. PC yang kedua 172.16.2.0 subnet masknya dan pintu masuknya. Nah, di sini perbedaannya, setelah kita masuk ke sini, maka pintu masuknya bukan lagi di sini, melainkan pada router yang kedua, itu pada serial 20 pada router yang kedua. Oleh karena itu kita masukkan serial 2 pada router yang kedua, itu 192.168.3.2. Nah, demikian juga sebaliknya kita harus mengkonfigurasi dari router 2 menuju ke PC 0. Dan langsung saja kita menggunakan IP root. Network address pada PC 0 kita masukkan. Subnet masknya dan pintu masuknya. Dari router 2 menuju Dari router 2 kita harus pertama-tama harus menuju root network yang berada pada serial 20 pada router 0 dan serial 20 pada router 1. Jadi kita harus menuju pada network ini terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat bahwa serial 20 itu 192.168.2.1, yang berarti network address-nya itu 192.168.2.0. Jadi dari router 2 kita harus memasukkan network address dari router 0 tadi untuk serial 20 nya, yaitu 192.168.2.0 dengan subnet masknya dan pintu masuknya. Nah, sama seperti tadi, router 2 menuju network ini dengan melalui pintu masuk yang ini, yaitu serial 30 dari router 1, yaitu 192.168.3.1. Nah, kemudian kita setelah melakukan konfigurasi tersebut, router 2 telah terhubung kepada network yang ada pada ini. Dan untuk menghubungkan pada PC 0, kita melakukan langkah yang sama dengan menuju network yang ada pada PC 0. Langsung saja dengan cara yang sama kita masukkan IP root PC 0 192.168.1.0 net mask dan pintu masuknya. Pintu masuknya harus melalui serial 20 pada router 0, itu 192.168.2.1. Nah, demikian. Maka untuk PC 0
dan PC2 sudah dapat saling berhubungan. Jadi kita tes. Nah, jadi sudah ada status successful, berarti untuk PC0 dan PC2 sudah dapat mengirimkan paket data masing-masing. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai cara menghubungkan PC dengan metode static routing. Terima kasih.